tokonya, aku udah agak jelek. Jadi ini gue beli di Shopee di tokonya si dokter yang kita semua tahu. Oh, isinya diselotip sama dia. Bisa aja. Nggak mungkin kan brand Curvit kasih selotip kayak gini, nggak mungkin kan? Nih. Oke. Ini kalau nggak salah harganya 250 ribuan ya guys. Satu botol gini isinya 175 mili. Sorry. Ini apa namanya? Tidak di screenshot. Ini cuma dibilang kayak gini doang. Halo kakak, maaf boleh bantu info untuk anak umur berapa kak biar dokter bisa kasih dosis yang dibutuhkan ke bawah. Halo Mbak, salam kenal. Aku apoteker Sandri dan aku izin stitch ya terkait. Oke, Sandri akan menanggapi terkait dengan hal tersebut. Kita akan bahas dulu nama apoteker dan sipanya dan juga yang Mbak kira stiker itu sebenarnya apa sih gitu. Makanya Sandri pengen bahas. Yang tadi itu yang Mbak tampilkan itu yang kata Mbak stiker itu adalah etiket putih yang dimana etiket putih ini diberikan untuk sediaan-sediaan oral ya, terutama sirup apabila nanti ada kocok dulu sebelum diminum atau misalnya nanti berapa kali sehari, tanggal berapa, siapa nama pasiennya, itu pasti sudah tertera jelas. Dan juga tadi ada Mbak nyebutkan nama si apotekernya siapa, terus SIP-nya berapa. Nah, itu sudah termasuk kategori etiket putih yang sudah sangat lengkap sebenarnya. Dan etiket putih itu biasanya didapatkan memang dengan konsultasi kepada dokter. Ataupun bisa juga dengan swamedikasi dengan apoteker. Oke, ini adalah Curvit ya guys. Jadi salah satu multivitamin yang sebenarnya bisa aja apotekernya itu memberikan ini tanpa harus konsultasi kepada dokternya. Namun katanya di sini adalah racikan. Nah, ada tambahan lagi kurkuma. Jadi kita lihat dulu isi Curvit ini apa sebenarnya. Oke, ini Sandri ambil sumbernya dari Halodoc. Tapi kalau kalian mau lihat yang lebih jelasnya itu mungkin di ISO ada ya. Karena Sandri nggak punya ISO. Karena ISO itu kan setiap tahun akan berubah-berubah ya. Tergantung sponsor. Jadi kurkuminoid ini adalah senyawa yang dimana dia itu ada pada kunyit, terus temulawak sama jahe. Senyawanya ini memang bersifat antioksidan ya. Dan ini saya lihat udah ada vitamin-vitaminnya juga di dalamnya. Dan disebutkan kan berapa umurnya, makanya dia tanya umurnya itu berapa. Berarti umur anak mbaknya mungkin saya bisa lihat itu mungkin 1 kali sehari di etiketnya tadi. Nah yang di sini ya. Curvit, nama obatnya 1 kali 1, kocok dulu sesudah makan ya, diminum 1 sendok makan. Ya ini, ya perkiranya untuk anak 1-6 tahun. Bukan 1 sendok makan, tapi 1 sendok teh, sorry. Yang racikan di sini yang menurut Sandri itu masih ambigu ya, apakah dia menambahkan obat apa? Kalau dia terbukti menambahkan obat bebas juga atau obat keras, itu berarti sudah termasuk kategori BKO, bahan kimia obat yang ditambahkan luar yang ada di dalam komposisinya. Nah, kalau Mbak beli Curvit saja sebenarnya itu harganya 83.000 ya. Dan kalau ini kan isinya sudah jelas tadi yang sudah Sandri tampilkan. Ada juga kurkumanya gitu. Kurkuma itu jahe, temulawak, kunyit atau sejenisnya, itu biasanya di belakangnya aja perbedaannya. Atau jenisnya apa, rimpang atau dan sebagainya, banyak ya. Untuk penjelasannya mungkin nanti boleh di kolom komentar aja kalau pengen kalian dijelaskan lebih lanjut. Oke, ini adalah sebenarnya aturannya ya guys. Jadi peraturan nomor 35 tahun 2014. Jadi standar pelayanan kefarmasian di apotik. Termasuklah apotik ataupun instalasi farmasi yang ada di klinik ya. Kalian bisa lihat ya, ini pasal 3. Jadi kalian lihat di situ ada yang namanya pengkajian resep, dispensing. Dispensing itu pemberian obat. Disitulah adanya konseling dan sebagainya ya. Ini yang Sandri lihat itu nomor 2 yang kita fokuskan yaitu dispensing ya. Untuk pengkajian resep itu mungkin menurut Sandri sudah masuk, sudah baik ya, sudah sesuai. Tapi kenanya adalah dikonsultasi. Seharusnya dikonsultasi sama dokter dan mengetahui gimana keadaan rekam medik dari si pasiennya. Nanti kita akan bahas terkait dengan sistem itu ya. Ini yang kalian bisa lihat ya, dispensing itu adalah penyiapan, penyerahan, dan pemberian informasi obat. Nah, di sini kalian lihat ya, memang memberikan etiket sekurang-kurangnya meliputi warna putih untuk obat oral. Dah benar ya, berarti dia sudah memberikan etiket putih.
lebih ke poin 4 ya sebenarnya, memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah dari suatu tempat ya, atau dari klinik atau misalnya apotiknya ada obat racikannya tapi masih masuk standar OA atau obat wajib apotik, tidak masalah sebenarnya. Untuk ini kalian bisa baca ya. Oke? Dan ini lanjutannya ya. Jadi memang bisa nih, apoteker di apotik dapat melayani obat non-resep atau pelayanan swamedikasi. Apoteker akan memberikan edukasi pada pasien yang memerlukan obat non-resep untuk penyakit ringan dan memilih obat bebas atau bebas terbatas yang sesuai. Sedangkan Curvit ini termasuk kategori obat bebas ya guys. Ini adalah resep sebenarnya ya, sebagaimana dimaksud merupakan permintaan dari tenaga medis kepada apoteker atau apoteker spesialis baik untuk tertulis fisik maupun elektronik. Aturan ini sebenarnya saya dapati di salinannya aja ya, di nomor 28 tahun 2024. Obat bebas sebagaimana yang dimaksud 971 ayat 7 huruf 7 merupakan obat yang terbentuk dengan dosis yang aman dan dapat diserahkan tanpa resep sebenarnya, dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencegah, meringankan, atau mengobati gejala penyakit yang ringan. Yang Sandri tekankan itu adalah pelayanan resepnya. Dia harus menggunakan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Sistem ini sudah pernah Sandri jelaskan juga di video Sandri sebelum-sebelumnya apa saja yang resmi dari pemerintah. Tidak di Shopee, tidak di TikTok, ada di Tokopedia ya. Kalian di Go Apotik atau misalnya kayak tadi, banyak lah kalau aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dengan pemerintah gitu ya. Jadi yang itu tuh ya menurut Sandi sudah termasuk yang udah nggak benar juga, ilegal. Walaupun produknya sudah BPOM. Jadi kesimpulannya adalah itu adalah etiket putih bukan stiker ya Mbak. Terus juga obatnya sebaiknya ya memang benar kata Mbak, dihindari saja karena mungkin Sandi nggak tahu apa yang dimasukkan ke dalam botolnya ya. Tapi secara etiket itu sudah benar, dan juga itu termasuk obat yang bisa Mbak beli aja di apotik dengan mudahnya, dan apoteker bisa juga memberikan edukasi dan dapat yang segel. Dan aturan minumnya juga bisa diswamedikasi oleh apotekernya di apotik. Oke, segitu aja. Terima kasih. Salam Apoteker Sandri.